Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, NPM 1940101009, Prodi Aquacultur. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang Crustacea. Crustacea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencangkup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang karang, serta teritip. Mayoritas merupakan hewan air, baik air tawar maupun air laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat, seperti kepiting darat, kebanyakan anggotanya dapat bebas bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Tubuh Crustacea terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dada yang menyatu, dan perut atau badan belakang. Bagian cephalothoraks dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas, dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, di cephalothoraks juga terdapat sepasang antena, rahang atas, dan rahang bawah. Sementara pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki, 5 pasang kaki renang, dan di bagian ujungnya terdapat ekor. Pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya. Sistem pencernaan Crustacea dimulai dari mulut, kerongkong, lambung, usus, dan anus. Sisa metabolisme akan diekskresikan melalui sel api. Sistem saraf Crustacea disebut sebagai sistem saraf tangga tali, di mana ganglion kepala atau otak terhubung dengan antena atau indera peraba, mata, indera penglihatan, dan statosista atau indera keseimbangan. Hewan-hewan Crustacea bernapas dengan insang yang melekat pada anggota tubuhnya, dan sistem peredaran darah yang dimilikinya adalah sistem peredaran darah terbuka. O2 masuk dari ke pembuluh insang, sedangkan CO2 berdisfusi dengan arah berlawanan. O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Golongan hewan ini bersifat diesis atau ada jantan dan betina, dan pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina atau fertilisasi internal. Untuk dapat menjadi dewasa, larva hewan akan mengalami pergantian kulit atau eksdisis berkali-kali. Crustacea dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Entomostraka atau udang-udangan rendah dan Malacostraca atau udang-udangan besar. Entomostraka umumnya berukuran kecil dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut atau air tawar. Golongan hewan ini biasanya digunakan sebagai makanan ikan. Contohnya adalah Ordocopepoda, Cladorera, Ostracoda, dan Amphipoda. Sedangkan Malacostraca umumnya hidup di laut dan pantai. Yang termasuk ke dalam Malacostraca adalah Ordodecapoda dan Isopoda. Contoh dari spesiesnya adalah udang winduh, udang galah, rajungan, dan kepiting. Hubungan Crustacea dengan manusia. Sebagian besar Malacostraca dimanfaatkan manusia sebagai makanan yang kaya protein hewani. Contohnya adalah udang, kepiting, dan rajungan. Namun beberapa jenis Crustacea juga dapat merugikan manusia. Contohnya yuyu yang dapat merusak tanaman padi di sawah, dan ketam, kenari perusak tanaman kelapa di Maluku. Subkelas Entomostraka juga dimanfaatkan manusia sebagai pakan ikan untuk industri perikanan.
Udang merupakan anggota dari subfilum Crustacea. Crustacea adalah salah satu anggota filum Arthropoda yang hidup menempati perairan, baik air tawar maupun air laut, bernapas dengan menggunakan insang. Tubuhnya terbagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut, atau kadang-kadang kepala dan dada bersatu membentuk cephalothorax. Umumnya dari kelas Crustacea ini yang paling banyak dikenal adalah jenis yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti udang, kepiting, dan sebagainya. Crustacea memiliki bentuk dan ukuran tubuh serta cara hidup yang beraneka ragam. Diperkirakan Crustacea di dunia berjumlah lebih dari 60.000 spesies dan menempati habitat seperti terestrial, perairan air tawar atau danau dan sungai, estuari, mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang, serta zona intertidal atau pasang surut, dan laut dalam. Udang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem karena merupakan salah satu komponen dalam rantai makanan di perairan. Menurut Wower 2009 dalam Taufik, udang mempunyai peranan yang penting. Menurut Wower 2009 dalam Taufik, udang mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Udang berperan dalam rantai makanan sebagai makanan bagi hewan akuatik yang lebih besar, seperti ikan. Udang juga berperan sebagai pemakan bangkai dan detritus di sungai, kolam, dan danau. Selain itu, udang juga berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup nelayan karena memiliki nilai ekonomi. Sekian dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.